Halo teman-teman, kita di sini bakal belajar tentang pemrograman FVR menggunakan Arduino Uno. Sebelum itu, kita cari tahu apa dulu itu FVR. FVR itu adalah Automatic Voltage Regulator. Jadinya nanti ketika kalian mau dipakai FVR, kalian itu langsung edit atau konfigurasi register yang ada di Arduino. Nah, seperti ini. Nah, FVR ini spesifiknya adalah untuk prosesor Atmega, bisa Arduino ya. Arduino itu basis prosesornya itu Atmega. Nah, nanti itu kalau kalian sering pakai framework seperti Arduino IDE yang dimana ada void setup dan void loop, atau nanti kalian bertemu dengan function pin mode, terus digital write. Nah, itu tuh semuanya dibangun menggunakan FVR ini, teman-teman. Jadi nanti kita belajar proses akhirnya, nanti kita bakal belajar gimana cara nyalain LED, gimana cara matiinnya, dan gimana cara bikin LED itu ngeblink itu nyala mati dalam interval waktu tertentu. Nah, ini adalah project sederhananya. Saya menggunakan Linux di sini. Jadi ketika kalian install, nanti kalian akan install ini dari GitHub FVR libc. Nah, ini yang FVR. Nah, ini nanti kalian akan install yang FVR-nya. Nah, tapi saya sudah install dan saya sudah nyimpan di terminal saya. Jadinya saya bisa langsung include aja. Nah, pertama-tama untuk inisiasi projectnya seperti biasa, saya ingin menggunakan include studio dulu. Sebenarnya ini tidak terlalu diperlukan dalam project ini, tapi kebiasaan aja gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan import FVR. Nah, FVR nya io.h headernya ya. Nah, kebetulan saya sudah melakukan konfigurasi untuk memasukkan FVR ini ke dalam include path-nya Visual Studio Code. Jadi nanti ini nggak bakal muncul semacam error atau apapun itu. Nah, tujuan dari project kita kali ini adalah kita mau menyalakan lampu LED. Ada yang perlu beberapa hal yang kalian ketahui terlebih dahulu terkait FVR programming ini. Yang pertama itu, ini adalah terminologi yang sering digunakan, DDR-X, port X, dan juga pin X. Nah, nanti kalian akan sering bertemu dengan ini, DDR-X, port X, dan pin X. X itu artinya bukan berarti itu port X yang namanya bisa DDR-A, bisa DDR-B, bisa juga port A, bisa port B, dan juga pin A dan pin B. Nah, itu bisa beragam ya namanya kayak di sini. Kalau kalian lihat di GitHub-nya tuh, lihat ada port B, ada DDR-B, pin B. Nah, nanti kita akan belajar terkait apa itu dari ketiga ini. Nah, pertama, apa sih DDR-X? Kalau kita mengacu pada dokumentasi resmi dari Atmega, yang dimana ini kita lihat bisa tahu ini adalah DDR ini, apa khususnya yang B, DDR-B ini khususnya Data Direction Register B. Nah, sama halnya dengan DDR-C, DDR-D, dan DDR seterusnya. Di sini kita punya dalam contoh DDR-B. Nah, DDR-B ini itu untuk menentukan pin mana yang akan dijadikan input atau output. Cara tahunya gimana DDR-B ini? Kalian ke halaman resmi dari dokumen datasheet dari Arduino. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ini, mungkin kalian bacanya ini saja. Selama ini ada pin 13, pin 12, pin 11, tapi di sini ada hal yang lebih penting. Nah, di sini kalian bisa lihat PC5, PC4, di sini ada PB5 sampai PB0, di sini ada PD7 sampai PD0. Nah, itu artinya apa?
Nah, berarti yang ini kita lihat setelah huruf P itu ada huruf eh, eh, huruf lagi ya, ada C, ada B dan lain-lain. Itu tuh yang dimaksud dengan X ini teman-teman, yang dimaksud oleh X di dalam sini. Nah, yang X ini tuh maksudnya itu, misalnya kita mau mengatur DDRB. DDRB itu terletak di sini. Nah, DDRB ini terletak di sini dari 0 sampai 5 ya, kalau nggak salah. Mungkin 0 sampai 5 ya. Nah, ini PB ini, yang PB ini, nah DDRB berarti nanti teman-teman bisa menentukan dari kelima ini yang mana mau dijadikan output, yang mana yang menjadikan input. DDRB itu simpelnya kayak gini. Kalau kalian pernah pakai Arduino IDE, kalian pasti menentukan pin mode. Misalnya ini ya, pinnya ini adalah output atau input kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu itu adalah untuk mengatur data direction registernya. Kalian mau output, mau input. Nah, di DDRB ini anggaplah kita punya 8 bit karena di dokumentasi Atmega-nya itu 8 bit. Kita lihat ya. Nah, 8 bit dari 0 sampai 7. Semuanya 8 bit di sini. Anggaplah kita punya 8 bit. Nah, ini tuh 0. Kalau 0 itu merepresentasikan input, kalau 1 itu merepresentasikan output. Jadi ketika kalian mau set sebuah pin itu output, berarti kalian set salah satu dari bit ini menjadi 1. Nah, cara tahunya gimana bit ini? Nah, bit ini tuh dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 7, yang mana itu adalah 8. Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah PB0 sampai PB5. Berarti 0 ini merepresentasikan bit mananya sesuai dari sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, itu ada semacam pin B, pin 1, 2. Nah, itu tuh yang merepresentasikannya. Berarti kalau misalnya di sini yang 0 itu pin 8, 1 itu pin 9, 2 itu pin 10 dan seterusnya. Itu buat port yang B, buat data DDR yang B. Beda lagi halnya dengan DDR yang lainnya, DDRD ini dimulai dari 0 hingga 7. Berarti tetap sama sebenarnya, dimulainya dari angka 0. Jadi nanti kalian misalnya di dalam kasus ini saya mau ganti, mau set nilai PB1 ini menjadi output. Berarti caranya adalah dengan mengubah bit yang ini, nah menjadi 1. Ini adalah kita membuat pin 9. Pin 9 ini di dalam Arduino menjadi nilainya output. Kita balik lagi. Kenapa nggak di sini? Karena yang di sini itu adalah miliknya pin nomor 8, kayak gitu. Nah, port X. Nah, bedanya DDR, port dan pin ini bedanya nih. Kita bisa lihat DDR itu kita mengatur pin mode-nya. Misalnya kita udah mengatur, kita mau bekerja di DDRB, udah di set nih DDRB-nya menjadi misalnya tadi 00010. Sorry. Nah, kayak gini udah di set, ini untuk di pin 9. Nah, kita setelah dia dinyatakan sebagai output, kita ada 2 opsi, menjadikan dia high atau low. Nah, itulah tugas dari port X. Dia mengubah state yang di sini, state output di sini, mengubah high ataupun low. Ketika kita mau nyalain LED, kita mengubahnya menjadi high. Kalau kita mau matiin LED-nya, kita ubahnya jadi 0. Kayak gitu. Itu simpel aja. Nah, kalau pin X ini membaca suatu nilai register. Misalnya kita set sebuah bit, misalnya DDRB ini semuanya output gitu ya. Bit 0 ini
kita set sebagai input. Nah, kita bacanya pakai pin X. Nah, berarti pin B kita baca nih yang register 0, berarti pin B yang bitnya 0 itu value-nya apa. Nah, sesimpel itu untuk memahami apa itu AVR. Nah, mungkin kalau kita bahas secara teori di sini itu akan terlalu panjang, hanya kita langsung ke ngoding aja ya. Di sini kita harus define dulu. Sebenarnya ini nggak perlu amat. 16 karena Arduino Uno bekerja di 16 MHz. Nah, ini. Nah, misalnya kita buat void setup gitu ya. Ini untuk setup, caranya adalah misalnya kita mau mengubah nih, kita sesuaikan sama yang kita tadi ya, mengubah ini digital pin 9, kita ambil ini PB1 menjadi output, kita menyalain LED seperti itu. Kita lihat pin 9 itu ada di DDR mana. Nah, ini tulisannya PB berarti ada di DDR B. Kalau tulisannya PD berarti ada di DDR-D. Kalau di C itu DDR-C dan seterusnya yang lainnya gitu. Ini kita berarti berada di DDR-B. Nah, kita tulis aja di sini DDR-B. Nah, nilai awal dari DDR-B itu sama dengan 0,000,000,000. 8 bit ya nilainya. Nah, kita mau ngeset si PB ini ada di sini karena ada di bits ke 1. Nah, kita mau mengubah nilai ini. Gimana caranya? Ada dua cara sebenarnya. Ada yang satu dengan left shift. Nah, left shift kayak ini. Left shift itu gini. Cara operator left shift itu kayak ini. Nah, misalnya kita punya begitu terus. Ya Allah. Nah, misalnya kita ada dua di situ. Nah, di sini adalah ini value-nya apa, kemudian mau digeser berapa banyak, kayak gitu. Karena kita bekerja dengan angka 8 bit, berarti value-nya nanti harus diubah ke dalam 8 bit gitu. Misalnya kita mau ngeset ini 1 berarti ya. Nah, ini adalah 1 yang bit sini nih, bit pertama itu jadi 1. Caranya kita punya angka 1 gini. Anggaplah kita punya 1. Kemudian kita konversi ke dalam biner 8 bit. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Nah, kita mau geser berapa banyak? Karena kita mau geser angka 1 ini ke pinggirnya, berarti kita gesernya sekali aja. Nah, kayak gitu. Ini berarti untuk simbolnya adalah kayak gini. 1, kita bikin angka 1 kayak ini, geser sebanyak 1 kali. Nah, kayak gini. Ini otomatis akan menjadi 0,0,0,0,0,10 karena ini digeser sekali. Sisanya yang belah kanannya, yang belah sininya kan ini 0, berarti di value dengan angka 0 gitu. Nah, itu menggunakan left shift. Kedua, ada menggunakan nilai heksadesimal. Untuk menggunakan nilai heksadesimal sebenarnya sangat mudah gitu. Nah, gini, kita punya sebuah bit misalnya DDR-B, terus kemudian kita ingin value-nya itu menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini kalau diubah ke dalam desimal, itu artinya 2, teman-teman. Nah, 2. Kalau misalnya kita mengubah ini ke angka heksadesimal, itu jatuhnya kayak gini. Nah,
Caranya gimana? Sebenarnya caranya mudah, kalian bisa kalkulator online atau apapun. Kita copy ini. Nah, coba kita lihat ke sini, kemudian ini lihat. Nah, kita ubah ke sini, convert. Oh. Nah, ini hasilnya 2, hexnya juga 2, tapi karena 8 bit jadi kita pakai 0x02. Sebenarnya ada cara mudahnya, adalah karena ini 8 bit. 8 bit ini ada, kita bagi 2 ya, yang masing-masing merepresentasikan 4 bit gitu kan. Nah, kita bagi 2 kayak gini. Di sini 4 bit di sini merepresentasikan angka 0. Yang sebelah sini merepresentasikan angka 2. Ya udah, kita tinggal 2. Tinggal kita kasih 0x ini untuk melambangkan bahwa ini adalah bilangan heksadesimal. Nah, ini caranya sudah bisa digunakan. Tinggal kita milih aja. Nah, cara untuk mengassign-nya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan dengan operasi bitwise. Bitwise OR. Kenapa harus pakai operasi bitwise? Biar saya jelaskan. Misalnya kita punya DDRB, itu nilainya 000, 000. Kita punya nilai left shift lah, kita sebut LS gitu. Ini kita kasih slash saja. Yang hasilnya adalah ini 0000010. Bagaimana kita mengasainnya? Kita bisa aja pakai operasi sama dengan DDRB sama dengan LS, tapi itu tidak efisien. Karena apa? Karena kalau kalian sudah mengassign bit di sini, itu akan terganti semuanya gitu. Kenapa harus pakai OR? Ini sini biar saya jelaskan kayak ini. OR ini adalah membandingkan kedua bit dari bit atas, masing-masing 1 bit ini dibandingkan dengan cara seperti apa? Ada tabel kebenarannya yang bisa kalian lihat, kebenaran OR kebenaran. Nah, sebenarnya simpel aja. Ketika anggap aja ini adalah A, variabel A, ini adalah variabel B, dan hasilnya ini adalah C, kayak gitu. Nah, kita lihat masing-masing. Ini anggap A, ini B, ini C. Itu ketika ketika A itu 1, B itu 1, maka hasilnya akan 1. Ketika A itu 1, B itu 0, hasilnya akan 1. Ketika A nya 0, B nya 1, hasilnya C itu akan 1. Ketika A nya 0, B nya 0, C nya juga 0. Coba kita lihat, kita gunakan tabel kebenaran ini. Kita lihat dari bit paling kanan dulu. Di sini 0 dibandingkan dengan 0, maka hasilnya akan 0. 0 dioperasikan OR dengan 1, itu hasilnya akan 1, kayak gitu. Nah, ini karena 0 semua, kita udah skip dulu aja. 0, 0, 0, 0. Nah, ini hasil dari C yang kemudian kita assign ke variabel DDRB. Nah, jadi kayak gini. Nah, sekilas sih ada perbedaan ya. Coba kita gunakan lagi operasi OR ini ketika B nya sudah kita deklarasikan sebelumnya punya bit 1 di sini. Kalau kita pakai sama dengan, operasi sama dengan, maka 000 F1 itu diassign dengan LS dengan value 0000010. Nah, DDRB akan menjadi value-nya seperti LS ini, tapi value 1 di sini akan diganti menjadi 0. Nah, itu menyebabkan overwrite ya kepada variabel atau register DDR. Makanya kita pakai operasi OR. Nah, ini kita sudah bisa DDRB is undefined. Sebenarnya ini bisa disesuaikan aja, atau enggak kalian
bisa include sebuah library fgr iom nah kayak ini kita sudah ngeset DDRB menjadi sebuah output. Kemudian kita buat sebuah main function, kemudian kita panggil setup. Nah di sini kita sudah berhasil membuat pin 9 menjadi output. Nah sekarang adalah caranya mengubah output tersebut menjadi high. Nah mengubahnya menjadi high supaya kita bisa lihat nih hasilnya. Caranya adalah kita pakai port X yang tadi, mengubah port output menjadi high atau low. Kita pakai port X. Nah portnya port berapa? Berarti port B, karena kita bekerja dengan data direction register B. Caranya sama sebenarnya dengan ini, karena kita mau port B itu 0 lagi, ulangi dari 0. Beda dengan, karena ini beda value dengan DDRB, makanya kita ketika mau ngeset high pada ini, kita melakukan hal yang serupa. Berarti kita left shift angka 1 sebanyak 1 kali. Nah kayak gini. Ini sudah selesai. Ini kenapa flash apa? Sorry. Nah ini sudah selesai sebenarnya. Kita bisa melihat langsung LED-nya menyala. Tapi kita perlu compile dulu. Kita lihat di sini. Nah ini udah ada command untuk compile-nya. Nah kita copy paste aja. Nah kita copy paste ini. Set. Nah ini ada beberapa komen yang kita masukkan. Ini mengubah file kita menjadi main.elf. Kita lihat ini adalah kecepatan CPU-nya sebanyak 16 MHz. Ini adalah prosesor yang digunakan, yaitu Atmega 328P. Kita run. Ada yang error karena di sini sebenarnya yang ini tidak perlu di-include teman-teman. Nah walaupun error kelihatan ini merah-merah gini, itu nggak apa-apa. Nah coba kita jalanin lagi ya. Set, udah jadi. Coba kita ls. Nah ini udah ada main.elf. Kemudian kita copy paste lagi. Nah ini main.f udah ada. Kita ubah main.f tadi jadi main.hex. Kita kopas. Set, sudah. Langkah terakhir kita flash ke Arduino. Nah kita lihat ini, ini ketinggalan ternyata. Nah kita flash ini ke Arduino. Nah ini portnya bisa diganti, misalnya kalau kalian di Windows itu pasti kan COM berapa gitu, kalau di Linux itu TTY ACM, dan ini bautnya di 115.200. Kita run. Sudah bisa, dan kita lihat LED-nya itu menyala. Nah seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita mau matiin LED-nya. Oke, caranya gampang, sama aja sebenarnya. Cuma di sini kita bakal matiin LED-nya dengan cara di-nodekan. Nah, di sini karena tadi kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, di sini kita mau, tadi kan kita untuk mouse-nya seperti ini. Untuk mengubah nilainya, kita pakai operator AND dan ini di-nodekan. Nah, node itu, kita belajar dua operator baru. Ada AND operator dan juga ada NOT operator. Sebenarnya keduanya itu apa? Oke, kita
kita operasikan ini dulu. Left shift kita anggapnya ls. Berarti kan kalau ini belum dinolkan ya, ini hasilnya akan seperti ini kayak gitu. Nah, operasi not adalah mengubah 0 menjadi 1 dan sebaliknya. Berarti ini gampangnya gini aja teman-teman, dan sebaliknya gampangnya gini aja. Tadi kan 000 00 10 diubah jadi sebaliknya, itu berarti 111 1101. Nah, ini baru dinotkan. Kemudian kita gunakan fungsi AND operator. AND operator itu kayak OR, cuma kalau 1x1 itu berarti dia hasilnya akan 1. Ini kayak operator perkalian aja teman-teman. Nah, port B kita udah assign dia menjadi port B. Itu kan asalnya sebenarnya kalau kita compile ulang ini sebenarnya biasa aja gitu, nggak bakal ubah. Ini sebenarnya cara matiinnya gitu aja. Port B itu kayak gini, 00 misalnya kan sebelumnya tadi gini. Nah, kemudian kita ls, kemudian dinotkan, kita kasih ls not gitu misalnya ya. Berarti kan gini. Nah, kita pakai operator AND di sini. Nah, kayak gini. Ini hasilnya adalah 0 dioperasikan dengan 1, itu hasilnya 0. Kemudian 1 dan 0, 0, berarti ini akan 0 semuanya ya. Nah, kayak gitu. Berarti ini dengan cara mematikannya. Nah, cara bikin ngebelinya gimana? Nah, cara ngebelinya berarti kan kita mau melakukan ini setiap waktu ya. Berarti ini kita pakai while, karena ini kondisi perulangan terus menerus. Nah, kita kasih 1, dan ini kita gak bakal rubah angka 1 ini karena ini akan membuat recursion loop forever gitu. Jadi ini akan mengulang terus menerus. Caranya gimana? Kita pakai port B. Nah, tapi di sini kita gak pakai kayak gini. Bisa sih pakai kayak gini, tapi kita pakai operator XOR. Nah, ada lagi nih operator nih, dilambangkannya kayak gini. Nah, XOR ini kayak gini. Kita cari tanda kebenarannya. XOR ya, eksklusif OR ya, XOR itu. Ini 0 dengan 0 itu 0, 0 dengan 1 itu 1, berbeda. Ini sedikit seperti OR, tapi di sini OR itu kalau 1 sama 1 itu hasilnya adalah 0. Kalau OR itu 1 dengan 1 itu hasilnya 1. Nah, kita pakai XOR di sini. Jadi kayak gini teman-teman. Kan kita set di sini DDRB itu gini ya, DDRB itu sebagai output di pin 9. Nah, kayak gitu. Terus kemudian kita awalnya kita masuk ke ini port B itu awalnya 0 0 0 0 0 0 0. Kemudian kita kasih XOR operator. Nah, kayak ini. Kemudian kita left shift sebanyak 1 kali untuk value-nya 1. Nah, berarti kita ls di sini. Ini ls 0 0 0 0 1 0 kayak gini. Kemudian kita ininya pakai logika XOR. Nah, kita pakai logika XOR di mana 0 sama 0 itu 0, 1 sama 0 0 sama 1 itu hasilnya kan 1. Coba kita gunakan logika XOR ini. 0 dengan 0 0, 0 dan 1. Nah, di sini tadi udah terlalu panjangnya, sorry. Nah, kita pakai logika XOR. Bayangkan port B itu adalah 0 0 0 masih 0 0. Kita left shift sebanyak 1 kali untuk value 1. Nanti hasilnya kayak ini. Kemudian kita pakai logika XOR kita. Nah, 0 dengan 0
berdasarkan tabel kebenaran itu menghasilkan 0 dengan 1 itu hasilnya akan menjadi 1 kayak gini, sisanya 0. Nah sisanya akan menjadi kayak gini, XOR. Seolah tidak ada yang berubah ya teman-teman dengan kode-kode kita sebelumnya. Tapi untuk loop iterasi berikutnya, nah ini iterasi berikutnya berarti ini menyalakan LED pin 9 kayak gitu. Nah di iterasi berikutnya port B itu setnya udah menjadi kayak gini. Nah sementara LS akan tetap sama karena kita mengasainnya left shift value 1 sebanyak 1 kali. Nah seperti ini. Kemudian kalau kita pakai operasi XOR, exclusive OR, coba kita 0 dengan 0 itu akan menghasilkan 0, 1 dengan 1 karena kita pakai operasi XOR hasilnya akan 0, jadi semuanya akan menjadi 0. Nah kayak gini. Nah jadi ini adalah mematikan LED pin 9. Nah karena ini adalah sebuah perulangan, maka cycle-nya akan gini terus selama terus menerus sama kita berarti. Nah tapi untuk melihat perbedaannya kita pakainya delay aja. Kita mau delay ini, nah kita tambahin library delay untuk delay util, kok define misalnya include util. Nah delay dalam milisekund, misalnya kita delay sebanyak 500 milisekund aja. Nah kayak gini. Kemudian kita ulangi lagi dengan mengcompile-nya. Nah disini kita sudah, coba kita clear. Nah kita jalani lagi, kita buat jadi elf, oke, berhasil. Buat jadi hex file, oke, kemudian kita flash ke dalam Arduino kita, boom, hasilnya LED yang kedap-kedip. Nah bisa dilihat, nah ini kedap-kedip sebanyak 500 milisekund. Nah kemudian mengulanginya terus menerus sampai ini nggak berhenti. Nah ini setnya sudah tersimpan. Ini sebenarnya makanya sederhana aja. Dari sini dari pin 9 saya kasih resistor, kemudian dari resistor itu ke LED, dari LED ke groundnya Arduino kayak gitu. Nah terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, nanti akan saya buat video serupa seperti ini. Terima kasih.